Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfan dari kelas BPIB. Di sini saya akan membahas tentang teori konseling kognitif, di mana dalam konseling teori ini menjadi teori yang tidak asing buat kita, karena konseling teori ini adalah konseling di mana konseling ini berfokus kepada wawancara yang menekankan pengakuan dan mengubah yang sebelumnya berpikir negatif menjadi pikiran yang positif dan merubah keyakinan maladiktif. Jadi manusia dalam bertindak ini dipengaruhi oleh pikiran dan sudut pandang. Nah, tujuan dari teori kognitif ini adalah mengembangkan kesadaran Klein dari seluruh hambatan yang diciptakannya sendiri dari pikiran negatifnya. Jadi manusia itu ketika dia berpikir negatif, ini menjadi hambatan buat mereka. Oke. Nah, di sini tujuan ini dalam teori kognitif ini juga sebagai pengembang komunikasi Klein dengan orang lain dan mengembangkan pola interaksi sosial sesuai dengan situasi dan kondisi, serta mampu mengatur kondisi sendiri dengan baik. Jadi diharapkan dari teori kognitif ini Klein dapat menjalani aktivitasnya sesuai dengan situasi kondisi dan dalam pola interaksi sosialnya dia stabil, dalam artian produktifnya itu ke arah yang baik, seperti itu. Contoh kasus di sini, contoh kasus dalam teori kognitif, ketika seseorang memiliki pengalaman yang tidak baik atau yang buruk seperti ketika anak kecil dalam lingkungan keluarga. Jadi pola asuh, ketika dalam pola asuh ini dia sering dilabeli, kamu nggak bisa, kamu tidak bisa, kamu nggak mampu. Nah, dari hal-hal yang seperti ini bisa menyebabkan distorsi negatif. Jadi akibat dari distorsi negatif ini, akibatnya si Klein atau dia akan menyimpulkan kesimpulan yang sewenang-wenang. Maksudnya tanpa dia mencari kebenaran, dia akan memikirkan pikiran yang ekstrim dan lebih cenderung ke pikiran yang negatif akibat dari distorsi negatif ini tadi. Misalnya ketika dia sudah dilabeli, kamu tidak bisa, kamu nggak akan sanggup, maka ketika dia belajar, dia berusaha mencoba belajar, dia akan tetap percuma aku belajar, toh ujung-ujungnya aku nggak bisa, aku nggak sanggup. Nah, ini salah satu akibat dari distorsi negatif ini tadi. Jadi dia menyimpulkan dengan kemungkinan terburuk dan gak ada positifnya, semua isinya negatif. Nah, yang kedua, abstraksi selektif. Nah, cara pandang individu yang selalu terfokus kepada kegagalan. Dia selalu pesimis, seperti apaan sih, paling mereka baik sama aku karena ada maunya. Mungkin dia baik sama aku, mungkin aku lagi apa. Jadi semuanya itu
artikan oleh pikirannya itu sesuatu yang negatif. Padahal belum tentu orang yang baik sama kita itu benar-benar dia ada maunya. Mungkin kan bisa saja orang tuanya dia baik sama kita, ya karena kita anaknya, nggak mungkin orang tua buruk sama kita, semisal seperti itu. Jadi akibat dari distorsi negatif ini menjadikan individu ini atraksi selektif. Terus selanjutnya yang ketiga, generalisasi yang berlebihan. Contoh, ketika ada seorang laki-laki disakiti oleh perempuan, misal dalam kehidupannya. Jadi generalisasi ini peristiwa keyakinan ekstrim atas dasar tunggal dan diterapkan di peristiwa yang berbeda. Dia mendapatkan pemikiran dari peristiwa yang tunggal, namun diterapkan di peristiwa yang berbeda. Seperti pernah punya pengalaman dikecewakan oleh perempuan, misal ada laki-laki dikecewakan oleh perempuan. Nah, akhirnya di pikirannya tadi dia menyimpulkan semua perempuan itu sama saja. Padahal enggak seperti itu. Enggak semua seperti itu. Kalau dia berpikir semua perempuan sama saja, berarti ibunya juga, saudara perempuannya juga. Nah, jadi di pikirannya dia berpikir semua perempuan sama saja. Semua perempuan buruk, semua perempuan enggak baik. Nah, ini salah satu akibat dari distorsi negatif, dari pola asuh yang kurang tepat di lingkungan keluarga. Di teori kognitif ini yang bertujuan untuk menyadarkan klien, maka dari kasus-kasus seperti ini, konseling diharapkan bisa memberikan pandangan yang positif, semisal dari generalisasi ini tadi. Ketika di pikirannya semua perempuan sama saja, kita memberikan pemahaman, gak semua perempuan seperti itu. Ibu kita gak mungkin seperti itu, saudara perempuan kita gak mungkin seperti itu. Jadi tugas konseling itu meminimalisir dari pikiran yang negatif ini tadi. Semua orang belajar itu belum tentu dia bisa dan belum tentu dia tidak bisa. Intinya apa? Kita belajar itu untuk menambah wawasan, bukan masalah nilaiku jelek atau buruk, aku nggak bisa atau bisa. Itu di luar itu, karena kita belajar itu untuk menambah pemahaman. Jadi kalau kamu belajar, tidak usah berpikir tentang nilai, karena belajar itu untuk menambah wawasan, bukan menambah nilai. Seperti itu. Ini juga untuk meminimalisir pikiran yang negatif. Yang kedua, dari contoh, mereka semua baik sama aku karena ada maunya, bisa seperti itu. Ya karena hal itu termasuk dari kebaikan. Semua hal-hal baik itu tanpa kita nilai itu pasti sudah baik. Jadi kita nggak perlu berpikir orang lain itu buruk sama kita. Selama kita udah baik sama orang lain, itu sudah cukup. Karena kebaikan itu kembalinya pasti juga kebaikan. Seperti itu. Terima kasih dari saya, Muhammad Afan. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Tapi penerimaan teman-teman atas kekurangan saya ini menjadi kelebihan dari teman-teman. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.